96.3 RPK FM. Mari bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Shalom sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Bagaimana kabarnya malam hari ini sahabat RPK? Kiranya damai sejahtera Kristus dan sukacita melimpah bagi kita semua dan tentu bagi seluruh sahabat RPK. Kita akan buka program Mezbah Doa dan Pujian pada malam hari ini. Beshem Ahafia Ben Ruach Kodes Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya sahabat RPK, kembali kami hadir pada malam hari ini dalam program Mezbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro yang diadakan setiap hari Kamis jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam. Di mana sahabat RPK? Tentu di radio kesayangan kita, Radio Pelita Kasih. Dan malam hari ini saya ditemani oleh PDM Erlia. Saya ingin sapa dulu ya. Shalom PDM Erlia. Shalom Pastor Dewi, shalom untuk sahabat RPK semua dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih PDM Erlia ya untuk pelayanannya pada malam hari ini. Dan malam hari ini Pastor Toto berhalangan tidak bersama-sama dengan kita ya, karena ada sesuatu tugas yang harus dia laksanakan. Ya, sahabat RPK bisa mengakses program Mezbah Doa dan Pujian lewat audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live YouTube RPK FM.
Dan sahabat RPK juga bisa menginstal langsung aplikasi Sahabat RPK melalui Google Play Store. Dan malam hari ini juga sahabat RPK bisa hubungi kami langsung ya di nomor telepon 0815 180044. Silakan sahabat RPK hubungi kami dan bisa menuliskan mungkin respon ataupun permohonan doa pada malam hari ini. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kita akan satukan hati terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, PDM Erlia boleh berdoa, silakan. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh ada bersama-sama keluarga daripada RPK, bahkan juga semua pendengar yang ada dimanapun berada. Kami rindu Tuhan Yesus, kiranya melalui pelayanan malam hari ini, Engkau memberkati Pastor Dewi, juga hamba-Mu, sehingga kami semua yang terlibat dan ambil bagian untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, dalam mesbah doa dan pujian setiap hari Kamis jam 9 malam, kita akan bersama-sama berbincang-bincang ya, seputaran apa? Tentu doa, pujian, dan penyembahan ya. Sahabat RPK bisa bersama-sama kita mempelajari, mengetahui lebih lagi apa makna daripada doa, memuji dan menyembah. Nah, saat keadaan yang kita hadapi berada di luar kemampuan dan saat kenyataan di depan kita sangat mengecewakan, berserulah kepada Tuhan di dalam doa tentunya ya. Amin ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat-sangat besar kuasanya. Amin. Sahabat RPK, jangan pernah kita berhenti berdoa. Ya, jadi gimana? Jangan jemu-jemu berdoa ya. Karena doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Nah, keajaiban demi keajaiban terjadi setiap hari. Dan perubahan pun terjadi setiap saat. Karena itu, jangan lelah ya. Jangan lelah. Untuk apa? Jangan lelah, jangan jemu-jemu berdoa ya. Karena doa yang sungguh-sungguh dinaikkan mampu membalikan keadaan. Yes, amin. Kuasa Tuhan itu akan turun dan mengubah setiap sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sahabat RPK, malam hari ini kita kembali mau berbicara, ngobrol-ngobrol ya, tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan ya, bagaimana kita harus berdoa ya, dan teladan-teladan apa, siapa, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau saya boleh berbagi, PDM Erlia ini kan seorang hamba Tuhan di bidang khususnya nih ya, sekolah minggu gitu ya, Sunday Kids atau ya, untuk itu saya kepingin dong sedikit mendengarkan bagaimana sih selama ini PDM Erlia sebagai guru sekolah minggu ya, kemudian mengajarkan anak-anak didiknya atau anak-anak gereja itu untuk berdoa. Apakah ada cara-cara khusus gitu ya? PDM Erlia mungkin boleh berbagi supaya semua sahabat-sahabat bisa mendengar. Silakan. Terima kasih Pastor Dewi. Satu hal yang pasti, ketika kita berdoa, Tuhan tidak melihat kata-kata kita yang indah. Karena Tuhan tahu isi hati kita dan mengenal kita lebih jauh. Dan saya ajarkan kepada anak-anak untuk boleh senantiasa tidak jemu berdoa, karena itu kekuatan kita. Saya bilang sama anak-anak, dan itu harus dilakukan setiap hari. Karena kalau tidak tiap hari, seperti kita bernafas, nanti sesak napas, saya bilang begitu. Jadi harus doa itu setiap hari dilakukan. Bangun tidur, itu yang pasti saya ajarkan. Tidak hanya makan dan lain sebagainya. Ketika bangun tidur, tidak harus berdoa panjang. Cuma saya bilang, Tuhan,
mampu mendengar apa yang tidak kita ucapkan. Itulah Tuhan kita yang hebat. Itu Pastor Dewi. Oke, baik, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi benar-benar ya, PDM Erlia ini sudah cukup katam nih ya untuk anak-anak sekolah minggu ya. Dalam mendidik anak-anak ketika mereka harus berdoa, ya kan? Jadi PDM Erlia mengajarkan anak-anak sejak dini, mereka diajarkan untuk memiliki dan haus mereka untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan gitu ya, memuji Tuhan dan senantiasa belajar menyembah Tuhan. Itu sangat luar biasa menurut saya ya sahabat RPK, karena sejak anak-anak diajarkan. Dan tadi dikatakan sama PDM Erlia, nggak usah susunan kata-katanya yang indah-indah gitu ya PDM Erlia ya. Ya, betul. Tapi betul. lebih kepada hati kita ya. Kalau dalam Matius 21 ayat ke-22 berkata demikian, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Jadi sahabat RPK, kalau tadi anak-anak diajarkan untuk berdoa ya di sekolah minggu, di gereja-gereja, nah itu sudah menjadi ciri khas dan nafas hidup orang percaya ya. Ketika kita membutuhkan Tuhan, kita datang, nah medianya adalah berdoa gitu ya. Nah biarlah sahabat RPK tetap terus rindukan Tuhan dan terus mau bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kembali malam hari ini dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih terus ditemani oleh PDM Erlia.
Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kembali ya kita akan berbincang-bincang lagi ya seputaran doa, pujian, dan penyembahan. Nah, sahabat RPK, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin memberikan sedikit informasi saja buat kita semua ya, sahabat RPK yang sudah bergabung bersama dengan kami malam ini. Kalau pujian yang kita dengarkan, yang baru saja kita dengarkan, bahkan di awal dari program Mesbah Doa dan Pujian, di awal, di pertengahan, dan di akhir daripada program ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Dewi Dirgantoro ya. Jadi sahabat RPK bisa mendengarkan YouTube-nya secara lengkap ya, silahkan buka saja ya. Ketik saja Dewi Dirgantoro, nanti sahabat RPK bisa melihat videonya secara utuh dan lengkap tentunya ya. Atau jika sahabat RPK mau mendengarkan lagu-lagunya, silakan di Spotify dan di Joox ya. Ya, sebagai informasi juga ini kita ya, sahabat RPK, kalau Dewi Dirgantoro sudah menyelesaikan album pertama dan juga album kedua, dan saat ini sedang dalam proses album ketiga ya. Jadi sahabat RPK, kiranya semua pujian itu bisa memberkati kita semua, dan biarlah semua apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita lewat puji-pujian ini kiranya bisa memberkati kita semua tentunya. Haleluya, amin. Sekali lagi sahabat RPK ya, ketik saja Dewi Dirgantoro, silakan dengarkan semua videonya. Tuhan memberkati. Nah sahabat RPK bisa hubungi kami langsung di nomor telepon 0815 18004444. Silahkan hubungi kami, dan jika sahabat RPK ingin didoakan bersama-sama, kita akan berdoa malam ini. Kita akan berdoa. Haleluya. Ya sahabat RPK, lanjut lagi kita bicara seputaran doa ya. Tadi kita sudah bicara tentang doa, dan anak-anak sekolah minggu pun diajarkan untuk berdoa. Nah, bagaimana dengan Daud gitu kan? Daud itu berdoa setiap hari ya. Saya akan bacakan dulu firman Tuhannya ya. Mazmur 119 ayat 164 atau 164 ya. Mazmur 119 ayat 164. Ya, demikian firman Tuhan. Aku memuji Engkau 7 kali sehari karena aturan-aturan-Mu yang adil. Dan ada beberapa cara untuk memahami ini semua sahabat RPK. Jadi benar-benar 7 itu berarti banyak. Daud selalu memuji-muji Tuhan. Daud secara harafiah berdoa 7 kali. Ini dikatakan seperti ini. Dan 3 kali pada siang hari, dan pada malam harinya 4 kali. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, sebegitunya Daud memuji Tuhan, dia itu begitu mengasihi Tuhan, dia memuji Tuhan, menyanyi, bersorak-sorai. Ini luar biasa kalau kita membaca ceritanya Daud itu ya, betapa dia itu mengasihi Tuhan dan dia itu suka sekali memuji ya. Bahkan kita lihat di Mazmur semuanya ya, semuanya itu bagaimana Daud itu memuji Tuhan, menari-nari, melompat, bersorak-sorak, dan banyak kita semua pun, saya yakin di setiap gereja atau persekutuan kita memuji Tuhan dengan hati kita juga tentunya ya. Hati yang penuh dengan apa? Ya dengan penuh rasa syukur tentunya, penuh dengan rasa apa? Sukacita tentunya. Kurang lebihnya begitu ya PDM Erlia ya. Jadi biarlah semua kita memiliki apa? Hati yang mau rindu memuji-muji Tuhan. Nah sahabat RPK, kalau mau mengikuti setiap hari Selasa jam 10 malam dalam program Worship Night with Dewi Dirgantoro, ikuti setiap hari Selasa. Di sana kita memuji, menyembah Tuhan. Setiap hari Kamis kita berbicara, ngobrol-ngobrol tentang doa dan pujian. Di hari Selasa kita ada dalam Worship Night with Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK ikuti ya, setiap hari Selasa juga dan setiap hari Kamis ya. Begitu sahabat RPK. Bagaimana PDM Erlia? Kelihatannya ada yang sampaikan. Ya, gimana? Saya selalu ingin tahu dan ingin bertanya terus dengan Pastor Dewi. Pastor Dewi, bisa dibagikan siapa tokoh-tokoh yang di Alkitab yang menjadi teladan doa, supaya kita semua pendengar RPK bisa tahu gitu. Dan ini juga menjadi kita ilmu bagi kita untuk boleh mengerti siapa tokoh-tokoh
doa di dalam Alkitab. Begitu, Pastor Dewi. Iya. Ya, kita coba kaji ya PDM Erlia. Memang PDM Erlia ini senang sekali bertanya ya. Karena malu bertanya jalan-jalannya PDM Erlia ya. Jadi kita terus kita ngobrol santai, tapi ada yang kita bawa ya, hikmat-hikmat dan makna-makna dari apa yang kita bicarakan. Tadi kalau saya nggak salah dengar itu teladan di dalam berdoa ya, pokoknya begitu ya. Ya, tokoh-tokoh yang memberikan teladan untuk kita semua. Iya, yang paling utama saya yakin PDM Erlia pasti sepakat. Yang paling utama sekali adalah siapa tokoh itu yang kita bisa teladani, yaitu Yesus. Ya, betul ya. Wah, ya. Yesus itu. Yesus itu benar-benar berdoa menjadi teladan utama dalam kehidupan kekristenan kita ya. Dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa dalam apa? Dalam segala situasi Tuhan Yesus berdoa. Ya, dalam keadaan apapun Tuhan Yesus berdoa. Bahkan kita tahu bersama-sama ketika di mana? Di Taman Getsemani ya. Nah, Tuhan itu berdoa karena itu memang menjadi kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan itu selalu ingin berdoa. Nah, dan itu rutin, jadi satu rutinitas gitu ya. Nah, kalau yang lainnya lagi siapa nih? Kita belajar dari Daud, tadi kita sempat ngobrol tentang Daud. Dia suka memuji, tapi Daud ini seorang yang suka menyembah ya, dan dia pun taat sekali berdoa ya. Yang baik dari seorang raja, yaitu siapa? Daud ini ya. Dan dia cukup dikenal dan terkenal apanya yang terkenal? Terkenal hatinya yang penuh dengan penyembahan. Wow, benar-benar loh. Daud ini benar-benar dikenal apa? Biasanya kan orang kalau dikenal kan ada sesuatu ya, PDM Erlia. Wah, dia dikenal karena mungkin suka memuji. Wow, misalnya dia dikenal karena suka sesuatu apa gitu. Tapi Daud ini dikenal sekali karena dia adalah orang yang suka sekali memuji dan menyembah kepada Tuhan. Nah, kita boleh belajar dari tokoh Alkitab ini yang luar biasa, Daud ya. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari Yesus, kita belajar juga dari Daud ini. Bagaimana sekarang dengan kita? Ya, artinya bagaimana ketika kita sudah tahu kita harus melakukan bagian kita berdoa, memuji, menyembah, karena itu warna, ciri-ciri orang percaya ya, suka memuji, betul? Ciri-ciri orang percaya suka memuji, apalagi suka menyembah, apalagi suka berdoa, apalagi suka membaca firman, betul ya, PDM Erlia ya. Kalau di sekolah minggu ada lagunya ya. Ya, suka membaca, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci tiap hari. Itu siapa lagi yang kita mau coba kaji, kita coba pelajari, sahabat RPK. Kalau kita sudah memahami betapa pentingnya doa, ya, itu menjadikan media kita untuk terkoneksi langsung dengan Bapa kita di surga. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita juga mau terus terkoneksi ya lewat media ini, yaitu berdoa, memuji Tuhan, menyembah. Di setiap worship night saya selalu ingatkan bahwa saat kita memuji, saat kita menyembah, kita sedang terkoneksi oleh Bapa di surga. Amin. Kita sedang terkoneksi dengan Bapa di sorga. Artinya kita sedang berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji, datang menyembah kepada Tuhan. Itu sangat luar biasa ya. Sahabat RPK, saat kita menuliskan permohonan doa malam ini juga, sahabat buka hati, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa setiap permohonan doa kita yang sudah kita doakan, kita sudah menerimanya. Katakan amin
Ya, kita harus imani dan percaya seperti itu. Kemudian tokoh atau teladan di Alkitab siapa lagi nih yang kita bisa pelajari? Tadi kan kita sudah katakan yang terutama, tokoh utama. Wah, ini pokoknya yang the best gitu ya. Tuhan Yesus. Kemudian ada Daud. Ada lagi siapa? Daniel, ya kan? Kita pasti sudah paham itu. Kita sering sekali mendengar, ya Daniel itu orang yang tekun dalam berdoa ya. Kita percaya dan kita yakin bahwa Daniel ini betul-betul setia dia melakukan bagiannya. Daniel ini berdoa berkali-kali. Kita tahu dia berdoa sampai berapa kali dalam sehari? 3 kali. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah memahami betapa pentingnya doa, betapa pentingnya koneksi dengan Bapa di sorga, jangan tunda lagi ya. Mari kita terus terkoneksi dengan Bapa kita di sorga. Haleluya. PDM Erlia bagaimana? Nah, kita sudah mendengarkan dan sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya ya PDM Erlia. Bagaimana? Ya, cukup jelas sekali Pastor Dewi. Tapi ya, yang perlu diingat, jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Walaupun kita punya kata-kata yang sederhana, itu yang pastinya. Dan sungguh memberkati begitu banyak tokoh doa untuk kita boleh kenal dan jadi teladan, terutama Tuhan Yesus itu sendiri. Haleluya, amin ya. Sahabat RPK, biar terus kita memiliki hati yang terus rindu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ya. Bahwa setiap kita mempunyai satu metode nih. Saya akan bagikan apa metodenya untuk kita berdoa. Kita datang dengan pujian kepada Tuhan. Ya, kemudian confession atau pengakuan kita kepada Tuhan. Lalu apalagi thanksgiving. Katakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ya, apalagi supplication atau permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat RPK, ada metode yang kita bisa sama-sama sepakati. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita datang dengan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Ya, adoration, kemudian confession, ada satu pengakuan betapa besar Tuhan, dan ada thanksgiving, ada ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan supplication, permohonan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, tetaplah bersama kami dalam program Mezbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Jakarta 96.3 RPK FM. Hatiku memuliakan Tuhan, jiwaku hormat akan Engkau.
Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata. Yesus Tuhan, kekuatan hidupku. Hari ini sukacita Tuhan datang, kemuliaannya dinyatakan bagiku. Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata. Yesus Tuhan, kekuatan hidupku. Yesus Tuhan, kekuatan di jiwaku. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Dalam sesi ini saya masih terus ditemani oleh PDM Merlia. Ya sahabat RPK, silakan bisa hubungi kami di nomor telepon 081518 00444. Silakan hubungi kami ya, dan bisa mengirimkan WhatsApp ataupun respon kepada kami. Dan malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Sahabat RPK, kembali saya akan umumkan lagi ya, setiap hari Selasa jam 10 malam kami mengundang seluruh sahabat RPK untuk mengikuti program Worship Night with Dewi Dirgantoro setiap Selasa jam 10 malam ya. Sahabat RPK, bergabunglah bersama kami setiap hari Selasa jam 10 malam. Dan juga setiap hari Kamis jam 9 malam ya. Jadi setiap hari Kamis jam 9 malam dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Dewi Dirgantoro. Dan setiap hari Selasa jam 10 bersama dengan Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK, bergabung terus bersama dengan kami ya. Nah sahabat RPK, malam ini kita sudah berbincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol seputaran doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian berbicara lagi tentang siapa yang kita bisa teladani tadi ya. Tentu yang utama adalah Tuhan Yesus yang tiada, pokoknya selalu ingin berdoa, selalu ingin dekat dengan Bapa ya. Nah kemudian kita belajar lagi dari Daud yang suka memuji dan suka juga berdoa, dan Daniel juga suka sekali berdoa ya. Nah sahabat RPK, ada banyak lagi masih ya tokoh yang kita bisa pelajari ya. Kalau Elia itu berdoanya sampai bagaimana? Sampai termehek-mehek ya, termehek-mehek sampai menangis ya. Hana juga berdoanya sampai memohon, dan Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Dan malam ini kita akan masuk dalam permohonan doa ya. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia, saya mengajak seluruh sahabat RPK untuk kita berdoa, melepaskan blessing Tuhan atas Indonesia. Saya mengajak kita semua sahabat RPK yang sudah bergabung bersama kami, mari kita satukan hati, kita lepaskan blessing Tuhan untuk Indonesia. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini Tuhan, kami sepakat berdoa bagi tanah air Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Rote sampai Miangas, semua ada dalam anugerah Tuhan. Demikian para pemimpin bangsa kami juga Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah menganugerahkan pemimpin bangsa kami dengan penuh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami katakan dengan iman percaya, Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan sahabat RPK, ini sepertinya sudah banyak yang masuk ya, PDM Erlia ya. Kita mau berdoa yuk. Silakan PDM ya, boleh berdoa untuk permohonan yang pertama ya, silakan. Kita berdoa bersama khusus untuk satu hal ini. Bapa yang baik, kami berdoa memberkati Oma Siska beserta keluarganya serta cucunya
Natalia dan Evelyn. Juga Tuhan Kau memberkati kedua anakmu ini di dalam pertumbuhannya. Serta untuk anak laki-lakinya juga Tuhan. Serta juga anak perempuannya yang sakit lumpuh. Kiranya Engkau Tuhan memberkati keluarga ini dengan memberikan kecukupan di dalam segala kebutuhannya, menyembuhkan segala sakitnya, dan memberikan pertolongan. Dan percaya Yesus ada untuk keluarga Oma Siska dimanapun berada. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia. Sahabat RPK, kembali kita mengingat ya akan setiap janji Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Kita baca dulu di sini dalam 1 Petrus 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Dikatakan di sini oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti ini janji firman Tuhan yang pasti digenapi bagi kita semua ya. Semua Tuhan jamah dan sembuhkan. Saat apa? Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Mujizat itu nyata bagi kita semua. Haleluya. Amin. Ya, kita akan lanjut berdoa. Saya akan berdoa ya untuk Ibu Yulina yang ada di Pondok Kelapa. Ibu Yulina, jika saat ini bersama-sama kita akan satukan hati, kita mau berdoa. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau berkuasa Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Ibu Yulina Tuhan menghadapi operasi. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan ambil alih sepenuhnya, dokter mengerjakan bagiannya. Tetapi Tuhan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita lanjut lagi ya. PDM Erlia, silakan. Untuk Bapak Diki. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Bapak Diki yang di Pondok Melati. Kiranya Tuhan, anakmu ini sedang menunggu hasil medikal. Biarlah Tuhan hasil yang diperoleh boleh hasil yang baik sehingga dapat dinyatakan oleh dokter sehat dan bisa kembali bekerja. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau menolong anakmu dan percaya dia sudah mendapatkan hasil, yaitu pulih kembali dan sehat kembali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya pujian ini satu pujian bisa memberkati kita semua ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin. Tuhan, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Kiranya pujian memberkati setiap kita sahabat RPK. Tetaplah bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantor.
Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, makin sehat, makin cerdas, dan terus masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih terus ditemani oleh PDM Erlia. Sahabat RPK, silakan hubungi kami kembali di nomor telepon 081515800444. Sahabat RPK, boleh tuliskan setiap respon Anda atau mungkin permohonan doa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi saya informasikan sahabat RPK, silahkan buka YouTube Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK bisa dengarkan seluruh pujian atau videonya secara utuh dan lengkap, dan juga bisa mendengarkan lewat Joox ataupun Spotify. Sahabat RPK, kita akan lanjut lagi berdoa ya. Nanti saya akan berdoa di sini untuk Pak Sutri yang LDR. Wow, Pak Sutri LDR ya, tetap semangat ya Ibu ya. Iya. Kita akan berdoa sekarang ya. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bawa Tuhan pasangan suami istri yang saat ini LDR Tuhan. Tuhan, mereka punya satu rencana untuk bersama-sama bisa tinggal dalam satu rumah. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Engkau memberikan suatu petunjuk Tuhan, bimbingan bagi keluarga ini. Tuhan, berikan hikmat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan melancarkan semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut lagi berdoa. PDM Erlia, boleh silakan. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk anakmu di mana sedang mengurus sertifikat anak, dan biarlah Tuhan diberikan kemudahan sehingga urusan sertifikat boleh dapat dengan lancar. Kami berdoa Tuhan, mungkin di sana banyak orang-orang yang mengambil keuntungan dan mencari keuntungan sehingga sangat sulit untuk membuatnya Tuhan. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami bisa boleh mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa semua surat pemecahan sertifikat di dalam keluarga anakmu boleh didapatkan. Oleh karena pertolongan dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia. Sahabat RPK, sebenarnya kenapa ya kita ini sebagai orang percaya kita tuh harus berdoa terus? Ya memang ini sebenarnya janji dan memang firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sahabat RPK, katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini memang perintah ya, perintah buat kita untuk berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Artinya sahabat RPK, memang ini adalah perintah Tuhan bagi kita untuk kita senantiasa berdoa dan tidak jemu-jemu. Berdoa tidak jemu-jemu. Ya, artinya terus berdoa. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Untuk itu ketika kita berdoa, kita harus percaya dan beriman. Di dalam Yesus ada pertolongan. Amin. Kita akan lanjut berdoa. PDM Erlia, boleh berdoa silakan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Ibu Mujiati yang saat ini sedang sakit punggung, tengkuk, dan juga gatal-gatal. Karena Tuhan Yesus mau memberkati juga kondisi tubuhnya Tuhan yang lemah, pusing dan sulit tidur. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan anakmu semuanya Tuhan Yesus boleh kesembuhan di dalam sakitnya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Dan Engkau Tuhan, dan Engkau akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dan nama berdoa juga untuk suami tercinta mengalami stroke tangan dari kaki kiri sudah 25 tahun. Kami berdoa, itu semua Tuhan Engkau sendiri yang campur tangan menyembuhkan dan memulihkan anakmu. Berdoa di dalam nama Yesus, semua terjadi dan berkat Tuhan ada atas anakmu. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan langsung berdoa untuk permohonan berikutnya. Bapa di sorga, kami berdoa
untuk Bapak Bernard Lowi Tuhan. Memohon kepadamu kiranya Tuhan, Bapak AA, Adi, kakak ipar yang sedang stroke dalam tahap terapi. Bapak di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati dalam terapi itu dan kembali normal bisa melakukan aktivitas. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak George, Tuhan yang mengalami stroke, dan istrinya Ibu Leni yang baru saja operasi pasang implans pangkal pahanya. Hurra mahana takara syekiriteka. Bapak, dalam nama Yesus dengan kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Demikian juga Ibu Yayu, Tuhan, Kau juga menjamah saat ini pada bagian saraf kejepit di pinggangnya Tuhan dan kaki kanannya Tuhan. Kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dilanjutkan kembali PDM Erlian, silakan. Kita berdoa. Bapak yang baik, hamba berdoa untuk saudara terkasih Elis di Tangerang yang saat ini sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang dialami oleh anakmu Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau yang campur tangan, sehingga anakmu ini Tuhan boleh diberkati di dalam pekerjaannya. Dan untuk orang-orang yang mungkin tidak menyukainya, kami berdoa Tuhan, Engkau lepaskan blessing atas mereka. Dan kami percaya Tuhan, hal yang baik nyata atas teman-teman, bahkan orang-orang di sekeliling anakmu. Oleh karena itu Tuhan, kami memberkati saudara terkasih kami Elis di dalam pekerjaannya. Biarlah penyertaan dan damai sejahtera Tuhan mengalir atas anakmu, sehingga ia boleh merasakan damai sejahtera di dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anakmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat RPK, lewat pujian kita semua boleh dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Satu pujian yang berjudul Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Amin. Tuhan turun tangan menyembuhkan setiap kita, memulihkan setiap kita. Kita lanjut berdoa. PDM Erlia, silakan dilanjutkan. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Ibu Silvi di Cimanggis, Depok. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami berdoa untuk anak Danto diberikan proyek yang baru, dan juga untuk kebutuhan proyeknya Tuhan, sehingga terjadi transaksi, sehingga semuanya boleh berjalan lancar, dan proyek itu Tuhan boleh untuk memberkati anakmu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang saat ini anak Danto sedang gumulkan, dan kami percaya Tuhan beri yang terbaik. Juga berdoa Tuhan untuk rumah Ibu Silvi di Cicengke, di mana permohonan untuk menjual rumahnya, biarlah dipertemukan dengan pembeli yang baik, sehingga rumahnya bisa untuk menjadi berkat bagi keluarga yang ada. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya semua berjalan dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semua ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri mesbah doa dan pujian malam hari ini. Tetapi saya ingin menyapa dulu dari Eyang Kartini. Shalom, selamat malam Nak Dewi. Saat percaya dengan pujian penyembahan menambah hati lebih dekat dengan Tuhan dan selalu merindukan program ini. Puji Tuhan, amin. Ya, terima kasih Eyang ya, sugeng dalu nggih Eyang nggih. Matur nuwun sangat Eyang selalu setia mengikuti program-program bersama dengan Dewi Dirgantoro. Doa saya Tuhan memberkati Eyang senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kita ada dalam sesi yang terakhir pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat setiap semua
permohonan doa yang sudah dituliskan kepada kami. Sekali lagi sahabat RPK, tetap imani dan percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan kita semua menerima setiap doa-doa kita. Terima kasih untuk PDM Erlia yang sudah bersama-sama berdoa bagi kita semua, dan khususnya ya bagi seluruh sahabat RPK. Dan terima kasih juga untuk Radio Pelita Kasih yang sudah menjadi media untuk kita bersama-sama berdoa dan menjadi saluran berkat. Terima kasih. Kita akan akhiri dan satu statement mungkin PDM Erlia akan sampaikan. Silahkan. Ya, satu yang harus kita ingat. Rasakan indahnya berdoa dan menyembah untuk kita semua anak-anak Tuhan. Haleluya. Itu saja. Amin. Ya, terima kasih ya. Rasakan ya, puji Tuhan ya. Berdoa itu berarti kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya terus jalin hubungan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Sahabat RPK, kita akan tutup dalam doa syukur malam hari ini. Saya mengajak kita semua, kita satukan hati berdoa. Bapa di sorga, di penghujung dari mesbah doa dan pujian malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Oleh karena perkenanan-Mu, Engkau sudah memberkati Tuhan jalannya mesbah doa kami malam ini. Dan semua Tuhan permohonan doa yang sudah didoakan kami imani, kami terima di dalam nama Yesus. Engkau menjamah dan memberkati, menyembuhkan setiap sahabat-sahabat RPK. Demikian berkatilah Radio Pelita Kasih, berkati juga kami yang bertugas malam ini, baik PDM Erlia, demikian juga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan pertemukan kami dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan buat kami semua. Haleluya. Amin. Selamat malam, terima kasih PDM Erlia dan seluruh sahabat RPK. Terima kasih bersama, izinkan saya akan pamit dengan Pastor Dewi dan PDM Erlia. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus Tuhan.